kota impian Wan Ke yang hancur, tanah tandus terdengar gemuruh. Seekor ular setebal pinggang seseorang menyerbu seperti kilat ke arah dua orang Indian yang memegang pedang itu. Kedua orang India itu melompat dengan tinggi 5 atau 6 meter, WHOOSH, dan meraih pagar jendela sebuah gedung apartemen. Ekor ular itu kemudian dengan kejam menabrak pohon di samping. Dari sekitar 5 atau 6 meter ke atas pohon itu terdengar suara kaca, karena langsung terbelah dan bergemuruh saat tumbang. Haha, mencoba membunuhku. Saat ini, Luo Feng sedang berlari cepat dengan perisai di satu tangan. Kedua kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu dengan gila-gilaan mengejar Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia mengayunkan lengannya dan dua pisau lempar keluar. Sepertinya Luo Feng menggunakan lengannya untuk melemparkannya, tetapi sebenarnya, pisau lempar sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritual tepat ketika dilempar, menyebabkan kedua pisau lempar itu berakselerasi ke kecepatan yang luar biasa. Sebuah mata hampir tidak akan bisa melihat dua cahaya yang kabur dan dingin menuju ke ular bergaris hitam berkepala kembar. HISS gelombang-gelombang, ular bergaris hitam berkepala kembar itu meraung saat mencoba menghindar. Perubahan. Tatapan Luo Feng dingin. Kedua pisau lempar itu sedikit berubah arah, tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Karena pisau lempar jauh lebih cepat daripada peluru yang ditembakkan dari senapan sniper, yang lain bahkan tidak tahu bahwa pisau lempar itu berubah arah. PUCHI. Salah satu dari dua pisau lempar menyerempet kepala kiri ular saat ia terbang, tetapi pisau lempar lainnya mengenai kepala kiri. Sejak mereka mulai berkelahi, Luo Feng sudah mengeluarkan 6 pisau lempar, dan ke-6 pisau lempar ini menyerang kepala kiri ular itu. Pada saat ini, kepala kiri ular itu berlumuran darah segar, dan lukanya sangat mengejutkan. Tubuh Luo Feng sangat ringan, dan kecepatan larinya mengejutkan. Pemimpin kelompok India yang memegang staf bow membuat teriakan bersemangat dan mengejar ular itu, seolah-olah itu adalah anjing yang sedang berlari, sementara ia mengejar Luo Feng. Satu serangan demi satu, dia dengan ganas menembak tongkatnya ke arah kepala kanan ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Ular bergaris hitam berkepala kembar tidak berani menggunakan kepalanya untuk memblokir tongkat paduan, jadi ia hanya bisa menghindar. Ketahuilah, meskipun tongkat ini sepertinya tidak kuat dan tidak tajam seperti tombak. Setelah melakukan kontak, semua kekuatannya akan difokuskan pada ujungnya. Area ujungnya tidak besar, sehingga ujung yang kecil itu seperti senjata tumpul. Ayo Indian, teruskan, teriak Gao Feng. Dua pedang dan perisai besar lainnya yang memegang petarung India, bersama Gao Feng, menyerang dari dekat tubuh ular bergaris hitam berkepala kembar. Pertama, melakukan ini mencegah ular bergaris hitam berkepala kembar menggunakan ekornya untuk menyerang Luo Feng dan pemimpin India. Kedua, mereka juga ingin menyerang ular raksasa ini sekitar 7 inci. Titik lemah ular adalah 7 inci. Tentu saja 7 inci adalah angka abstrak, intinya adalah menyerang organ vitalnya. Asteris. Catatan TL, lihat bagian akhir untuk informasi lebih lanjut. Meskipun ular itu yakin dengan pertahanannya, ia tetap tidak ingin membiarkan Gao Feng dan dua lainnya mengincar organ vitalnya. Jadi ular itu mencabut ekornya dan membungkusnya, sambil mencoba memikirkan cara untuk menghadapi Gao Feng dan dua orang lainnya. Suara mendesing. Perisai di tangan kiri Luo Feng dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dan, setelah Luo Feng mengerahkan kekuatan di kakinya, dia dengan intens terbang lurus menuju posisi Kapten Gao Feng. Ketika dia berada di dekat Gao Feng, Luo Feng berbisik, "Kapten, ketika kamu mendekati ular itu untuk menyerang, gunakan palu dan hantamkan ke kanan ke arah kepala kiri ular ini." Hehe, mengerti, Gao Feng segera mengerti apa yang dimaksud Luo Feng. Gerakan Luo Feng di medan perang aneh dan tidak menentu. Dia tidak pernah mendekati ular itu, dia hanya mengandalkan kecepatan luar biasa untuk melayang di sekitar medan perang. Ya, pemimpin India itu tiba-tiba berteriak dan wajahnya memerah, darah di tubuhnya memompa hingga batasnya. Sesaat, tubuhnya tampak seperti Arhat Buddha legendaris. Tongkat bow di tubuhnya dengan cepat dan ganas meningkat dalam kecepatan dan, seolah-olah dia membuang nyawanya, dia menyerang langsung ke arah ular bergaris hitam berkepala kembar. Kecepatan tongkat bow mencapai batasnya dan, dalam sekejap mata, lusinan bayangan menghantam ular itu. Bang! Bang!
Dua dari lusinan bayangan menabrak langsung ke kepala kanan ular itu. Kepala kanan ular raksasa itu tidak bisa menahan goyang, seolah akan pingsan. Dengan gemuruh, kepala kanan ular itu langsung jatuh ke tanah. HISS gelombang, kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu segera mengeluarkan geraman mengerikan dan tubuhnya yang besar dan lembut tiba-tiba bergerak. Itu benar-benar melonjak dan dengan cepat berlari dalam gerakan bergelombang. Cepat. Pemimpin India, si kasar botak, dengan cepat meraung. Gao Feng, yang selalu menempel di dekat ular bergaris hitam berkepala kembar itu, meraung, mati. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk dengan ganas mengayunkan palu berat di tangannya. Palu berat itu seperti peluru artileri karena dengan kejam menghantam kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu segera menghindar. Luo Feng, yang tidak terlalu jauh, melihat ini dan memusatkan semua kekuatan spiritualnya pada palu yang berat, langsung mempercepatnya dengan selisih besar. Peng! Ular bergaris hitam berkepala kembar itu langsung menghindar. Tetapi meskipun palu yang berat itu tidak langsung mengenai kepalanya, dia masih mengenai lehernya. Dengan kekuatan ekstrim Gao Feng dan kekuatan spiritual Luo Feng sebagai pendukung, kekuatan dampak palu ini tak tertandingi. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu juga mau tidak mau jatuh ke tanah dengan gerakan pusing. Tapi tepat ketika dia sadar kembali dan akan mengangkat kepalanya kembali, Luo Feng tersenyum. PUCHI. Pisau hitam langsung keluar dari tanah, menembus wajah kiri kepala ular, dan langsung menembak ke kepala. Kepala kirinya tidak bangkit lagi. PU. Tongkat paduan Bo dari pemimpin India yang botak dan kejam melesat seperti kilat ke arah mata kepala kanan, menghancurkannya, dan kemudian menusuk kepala kanan ular bergaris hitam berkepala kembar. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu sudah kehilangan nyawanya, tetapi tubuh besarnya masih berputar tanpa disadari. Gerakannya melambat dan kemudian tidak pernah bergerak lagi. Haha, pemimpin India tidak bisa menahan tawa keras. Cantik, Gao Feng juga senang saat dia pergi untuk mengambil palunya. Luo Feng juga tersenyum saat dia mengambil pisau lemparnya. Dari awal hingga akhir, orang India mungkin tidak pernah menyadari bahwa senjata mereka dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Terutama hit terakhir. Hanya sampai kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu jatuh ke tanah barulah pisau lempar Luo Feng keluar dari tanah untuk menembus kepalanya. Teman, si botak kasar tersenyum ke arah Luo Feng dan Gao Feng dan menyapa, bagus. Asteris. Catatan TL, dia berkata, bagus dalam bahasa Inggris. Kamu juga tidak terlalu buruk, tertawa Luo Feng sambil berkata. Dia tahu bahwa orang India itu mempertaruhkan nyawanya pada langkah terakhirnya. Bahkan sekarang, wajah botak kasar itu benar-benar memerah dan nadinya masih menyembur. Kalian dapat setengah, kami mendapat setengah. Berbicara kasar botak, Luo Feng menunjuk ke kepala kiri ular itu dan sedikit tersenyum, sisiknya juga setengah-setengah. Kedua belah pihak merasakan kekuatan satu sama lain. Baik pasukan Luo Feng atau pasukan India, keduanya mungkin memiliki senjata panas yang diarahkan dari area tersembunyi. Dan kedua belah pihak itu kuat. Jadi suasana hati mereka berdua sedang bagus. Luo Feng dan Gao Feng mulai membedah kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Dan orang Indian membedah kepala kanannya. Luo Feng, pedang itu kejam, bisik Gao Feng. Luo Feng tertawa saat dia mengeluarkan pisau lempar hitam dari kepala ular setelah membedahnya. Memang serangan itulah yang membunuh kepala kiri. Mendadak, Luo Feng dan Gao Feng dengan cepat berbalik untuk melihat, dan wajah ketiga anggota regu India juga berubah saat mereka memandang. 9 pejuang manusia dari jarak tidak terlalu jauh mulai berjalan ke arah mereka, kebanyakan dari mereka berwarna kuning. Ketika ke-9 orang ini datang dan melihat ular raksasa di depan mereka, mereka langsung menentukan harganya, beberapa miliar dolar. Dengan jumlah kekayaan yang begitu besar, beberapa orang akan menunjukkan keserakahan batin mereka. Tolong pergilah. Pemimpin kasar botak dari kelompok India memeras beberapa orang Cina. Siapa sangka kita akan bertemu dengan regu taring harimau di sini juga. Kau pasti berlama-lama di sekitar kita. Tatapan Gao Feng mengamati kelompok di depannya. Luo Feng tampak diam-diam. Dari 9 orang di depan mereka, selain 6 anggota regu taring macan, ada seorang veteran tua, makhluk kulit putih besar, dan pemuda campuran. Haha, Gao Feng,
kalian benar-benar bekerja sama dengan orang India. Tapi bagi kalian yang membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini, betapa jarangnya, Kapten Regu Taring Macan itu tertawa dingin, jika kau bijak, cepatlah pergi. Jika demikian, pasukan petir kami mungkin akan mengampuni nyawa Anda, atau yang lainnya, jangan salahkan kami. Oh, Senior Liu di sini adalah Kapten Regu Petir kami. Tuan Kalong di sini adalah wakil kapten kami. Senior Liu adalah veteran tua itu, dan Kalong adalah orang kulit putih yang kejam. Tatapan Luo Feng dingin. Ini pertama kalinya saya di sini di kota tanda pagar 003, mangsa ini milik saya. Kalian bisa pergi, kata pemuda campuran sambil tersenyum. Veteran tua dan orang kulit putih itu berdiri di kedua sisi pemuda campuran saat mereka mengamati kelompok Luo Feng. Siapapun yang berani mencuri mangsaku, mati. Kata pemimpin kasar botak kelompok India itu. Dua orang India yang memegang pedang di sampingnya juga menunjukkan niat membunuh mereka. Apakah menurut Anda membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini mudah? Pertama-tama, monster bermutasi yang berharga ini sudah langka sejak awal, dan pertempurannya juga pahit. Gao Feng juga memegang palu kembarnya dengan tatapan yang menakutkan. Jika kau ingin mencurinya, datanglah. Luo Feng menginjak kepala ular itu dan tertawa dingin saat dia melihat kelompok di depannya. Jika kita bisa membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini, maka kelompokmu, oh ya, senapan sniper saudara kita ditujukan tepat ke kelompokmu. Petik 2. Senapan sniper kami juga ditujukan padamu. Kata salah satu pria yang memegang pedang dari kelompok India dengan dingin. Penembak jitu. Beberapa dari 9 tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala ke apartemen perumahan di sekitarnya, tetapi bahkan tidak ada bayangan yang bisa dilihat di bangunan yang hancur ini. Tetapi karena mereka tidak dapat melihatnya, mereka menjadi lebih takut. Pasukan taring harimau sudah jelas, Regu Palu Api memiliki Chen Gu sebagai penembak jitu mereka. Dan apakah kelompok India tidak akan membawa penembak jitu profesional mereka? Juga, tanda pisah tanda hubung. Catatan TL untuk bagian 7 inci oke, bagi yang tertarik ingin informasi lebih lanjut, ini sebenarnya pepatah, jika Anda ingin menyerang ular, serang dengan 7 inci. Saya mendengar ada variasi seperti 3 inci juga, tetapi ada 2 arti untuk pepatah ini. Pertama, jangan menyerang ular jika panjangnya tidak minimal 7 inci. Selanjutnya, 7 inci adalah tempat terbaik untuk menyerang ular. Lihat foto-foto di bawah ini, meskipun saya tidak yakin apakah foto-foto ini benar-benar benar. Saya yakin itu bervariasi untuk berbagai jenis. Biasanya, senapan sniper yang berat hampir tidak dapat mengancam monster, level komandan level rendah. Tapi monster berbeda dengan manusia. Manusia memang kuat, tetapi pertahanan kulit dan otot mereka jauh lebih rendah daripada pertahanan bulu dan sisik monster. Ini juga mengapa pejuang manusia harus memakai seragam pertempuran. Jika seorang pejuang panglima perang tingkat menengah tertembak, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan menderita luka yang parah. Namun, senapan sniper jauh lebih tidak mengancam untuk pejuang tingkat panglima perang tingkat lanjut, dan untuk wargot. Senapan sniper bahkan tidak bisa mengancam wargot sama sekali. Sepertinya veteran tua dan orang buas putih melindungi pemuda campuran, jadi dia adalah anggota paling penting dari regu. Tatapan Luo Feng mengamati seluruh regu petir. Beberapa anggota regu petir dinaikkan menuju apartemen perumahan, mencari lokasi penembak jitu. Dan beberapa dari mereka bertukar pandang. Diam. Luo Feng, Gao Feng, Indian, dan regu petir semua terdiam sebentar. Senior Liu, sang kapten bertaring harimau memandang ke arah veteran yang acuh tak acuh dan botak itu. Veteran botak ini mengerutkan kening dan menatapnya, dan kapten bertaring macan itu segera tutup mulut. Veteran tua botak itu lalu berkata pelan ke telinga pemuda campuran itu, "Tuan muda, karena kamu ingin datang ke sini untuk berlatih, kamu harus melawan monster secara pribadi." Pemuda campuran itu memandang veteran itu dan kemudian menoleh ke orang buas putih itu. Orang buas putih itu juga sedikit mengangguk. "Baiklah, ayo pergi," memerintahkan pemuda campuran tanpa daya. Ayahnya telah dengan serius memperingatkan dia. Setelah memasuki hutan belantara, dia harus mendengarkan kedua pengawalnya. Meskipun pemimpin regu secara teknis adalah veteran tua, tetapi pemimpin sebenarnya adalah pemuda campuran ini. Dan sekarang pemuda campuran itu memberikan perintahnya,
anggota regu taring harimau menatap Gao Feng dan Luo Feng dengan ekspresi ketidakpuasan. Zhang Zehu bahkan mengutuk pelan, anak Luo Feng, kamu beruntung kali ini. Zhang Zehu bahkan tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya pada Luo Feng. Selalu jelas bahwa regu taring macan dan regu palu api tidak berhubungan baik. Dengan sangat cepat, 9 anggota regu petir pergi. Kota Wan Ke Dream sangat luas di daerahnya, dan regu petir terus bergerak maju di sektor kecil ini. Pan Ya, saat mereka berjalan di jalan, veteran tua itu mengerutkan kening saat berbicara. Senior Liu, Kapten Regu Taring Harimau mendekat dan menurunkan dirinya. Veteran tua bernama Liu berbicara dengan sungguh-sungguh, karena kalian anggota Regu Taring Harimau menerima misi ini, Anda harus tahu bahwa keselamatan Tuan Muda menjadi prioritas di atas segalanya. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu memang sebuah harta karun, tapi bahkan tidak mendekati pentingnya keselamatan Tuan Muda. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda, bukan hanya saya tidak akan bisa melarikan diri, tapi kalian semua anggota Regu Taring Harimau juga akan mati. Petik 2. Kapten Regu Taring Harimau itu membeku, dan segera mengangguk, dimengerti. Oke, selama kamu mengerti, kata veteran tua bernama Liu dengan dingin, kita akan segera tiba di toko rantai minuman keras JJ yang hancur. Tuan Muda kemudian akan membunuh monster di area itu. Jika kalian ingin mencuri mangsa orang lain, lakukan sendiri. Jangan menyeret Tuan Muda. Saya mengerti. Kapten Regu Taring Harimau menjawab itu, tapi mengutuk dalam hatinya. Pasukan tempur manakah di sekitar kota tanda pagar 003 yang lemah? Jika bukan karena 2 panglima perang tingkat lanjut, veteran tua bernama Liu dan orang buas putih, Regu Taring Harimau bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mencuri mangsa. Kapten Taring Macan itu sedikit mengangguk, saya mengerti. Pasukan palu api berani memasuki kota tanda pagar 003, jadi saya mengerti bahwa keterampilan mereka telah meningkat. Kapten, kita tidak bisa menunda lagi. Terutama Luo Feng, dia baru saja menjadi petarung baru-baru ini. Aku dengar dia sudah menjadi panglima perang tingkat pemula, kata Zhang Zehu buru-buru. Zhang Zehu jelas adalah orang yang paling membenci Luo Feng. Anak ini, memang memiliki potensi yang mengejutkan. Kapten Taring Harimau itu berkata dengan rendah, membiarkan musuh kita seperti itu hanya akan membuat ancaman mereka kepada kita semakin besar. Karena kita bertemu mereka di alam liar kali ini, baiklah, aku akan memikirkan cara dalam beberapa hari ini untuk membunuh mereka secara langsung. Atau, aku akan menghabiskan uang dan meminta senior Liu dan senior lainnya untuk membantu. Di rumput apartemen tempat tinggal yang dipenuhi dengan bau darah, Luo Feng, Gao Feng, dan 3 orang India sedang membedah ular raksasa itu. Mereka tidak hanya mengeluarkan kantung racun, tetapi juga mengeluarkan benda-benda seperti kandung kemih. Tentu saja, mereka harus mengulitinya. Kulit ular bergaris hitam berkepala kembar ini harganya cukup mahal. Setengah. Kelompok India dan kelompok Luo Feng dengan cepat memisahkan materi dalam jumlah besar. Tidak peduli ketangguhan atau kekerasan, timbangan ular ini luar biasa. Gao Feng tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil menyentuh timbangan ini pasti bahan penting untuk produksi seragam pertempuran. Penemuan terpenting oleh Men, Keluo Alloy, sebagian besar dibuat dari semua jenis material monster. Tentu saja, logam emas biru, yang ditemukan di bulan itulah yang akhirnya membuat paduan Keluo. Paduan Keluo memungkinkan petarung manusia untuk mengenakan seragam pertempuran dengan pertahanan yang sangat tinggi dan pedang yang tak tertandingi dalam ketajaman. Bahkan beberapa senjata panas mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Bekerja sama, bagus. Pemimpin India, si kasar botak, memeras beberapa orang Cina saat dia menyapa Luo Feng dan Gao Feng. Haha, hebat, Gao Feng juga tertawa. Luo Feng dan Gao Feng sama-sama membawa tas besar mereka dan menuju ke atas. Sisik ular itu tampaknya memiliki area yang luas, tetapi sebenarnya sangat tipis. Setengah dari sisik ular yang ditumpuk bahkan tidak bisa mengisi satu kantong. Dan tas tempur sudah memiliki elastisitas yang luar biasa. Dengan mekanisme tas, Anda bisa menyesuaikan ukuran tas. Paling besar, Anda bisa membuatnya sebesar pria biasa. Namun, ukuran tersebut tidak diperlukan untuk timbangan ini. Mereka dengan cepat sampai di lantai 12 gedung tempat tinggal. Tepat saat mereka masuk, mereka disambut dengan sorak-sorai. Sambutan hangat,
Sambutan hangat, teriak Wei Ti dengan sengaja. Selamat datang kembali, Kapten dan Luo Feng, dari pertempuranmu, Chen Gu juga berkata dengan sengaja. Tentu saja mereka senang. Karena Luo Feng dan Gao Feng kembali dengan sukses, mereka juga akan mendapat cukup banyak uang. Gao Feng tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Kalian melihat anggota regu taring harimau kan? Kami melihat mereka, wajah Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing segera tenggelam. Chen Gu bahkan menggertakkan giginya, aku bahkan ingin menembak mereka sebagai balas dendam untuk Zhang Tua. Dari seluruh skuad, Chen Gu jelas paling dekat dengan Zhang Ke, karena mereka berdua berasal dari sektor Ming Yue. Bersama-sama sepanjang masa yang mengancam kehidupan, bersama saat mereka kembali ke rumah. Bertahun-tahun ini, mereka bahkan lebih dekat dari saudara. Tapi Chen Gu tahu dia tidak bisa membalas tembakan mereka. Biarpun dia bisa membunuh seseorang, regu petir pasti akan segera mengambil tindakan. Pada saat itu, tidak ada jalan untuk mundur. Chen Gu, di mana regu taring? Harimau sekarang? Tanya Luo Feng. Kami telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Di jendela utara, Wei Qing memegang teropongnya saat dia melihat ke bawah. Kelompok itu baru saja keluar dari sektor kota impian dan berjalan ke timur di sepanjang jalan itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng dan yang lainnya segera pergi. Luo Feng pertama-tama mengambil teropong dan melihat ke bawah. Memang, 9 anggota regu petir sedang berjalan di sepanjang jalan beberapa mil jauhnya. Untungnya, Luo Feng dan yang lainnya memilih bangunan tempat tinggal yang bagus, bangunan tinggi yang terjauh di utara di sektor mereka. Di depan bangunan tempat tinggal mereka menuju sektor utara hanya ada beberapa bangunan pendek, jadi mereka bisa dengan bebas melihat ke arah utara. Kapten, Saudara Chen, berbicara Luo Feng. Anggota regu palu api semua memandang ke arah Luo Feng. Luo Feng tidak bisa menahan untuk mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan terhadap saudara Zhang. Aku bersumpah dulu, setelah aku bertemu dengan sampah regu taring harimau di alam liar, aku akan menghancurkan mereka. Petik 2. Luo Feng, maksudmu adalah? Kata Gao Feng dengan nada terkejut. Aku akan mengejar mereka secara diam-diam dan mencari kesempatan untuk membunuh semua anggota regu taring harimau. Karena mereka bersiap untuk membunuh kita semua, tentu kita harus menyerang lebih dulu. Petik 2. Luo Feng tidak akan pernah melupakan 2 peluru senapan sniper. Salah satunya hampir tidak dapat dihindari berkat kekuatan spiritualnya. Tapi satu lagi saudara laki-laki yang cacat, Zhang. Luo Feng, aku akan pergi denganmu. Kita harus membalas dendam saudara Zhang, kata Chen Gu dengan gigi terkatup. Saudara Chen, pergi sendiri adalah yang terbaik untukku, Luo Feng berkata dengan nada rendah, dengan kekuatan spiritualku, aku dapat melarikan diri bahkan dari Wargot hanya dengan terbang. Inilah sebabnya mengapa para pembaca roh mengerikan. Bahkan jika seorang pejuang Wargot puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari mereka, bahkan pembaca roh yang lemah pun bisa terbang. Selain pembaca roh, hanya makhluk yang melampaui level Wargot yang bisa terbang. Chen Gu, Luo Feng benar. Kamu hanya akan menjadi beban, perintah Gao Feng. Chen Gu mengatupkan giginya. Kapten mengatakannya dengan cara yang buruk, tetapi dia tahu kapten mengatakannya untuk kebaikannya sendiri. Dan jika kita ingin menghancurkan pasukan bertaring harimau, bukankah mereka juga akan mencoba menghancurkan kita? Kata Gao Feng, sejak rencana mereka terakhir kali, tentu saja mereka tidak ingin kita hidup. Namun, mereka belum pernah bertemu kami di hutan belantara. Sekarang setelah mereka bertemu kami, mereka pasti akan mengambil tindakan. Semua orang di sana terkejut. Memang, dengan cara regu taring harimau menangani sesuatu, mereka pasti akan melakukan hal seperti ini. Kami telah membunuh cukup banyak monster kali ini dan tas kami hampir penuh. Anggota regu yang lain pertama-tama akan kembali ke pangkalan penyuplai ulang, kata Gao Feng, dan kemudian melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, kamu adalah pembaca roh. Tidak ada yang tahu berapa kali lebih baik Anda dalam melarikan diri daripada kami, tetapi Anda tetap harus berhati-hati dan tidak lengah. Luo Feng mengangguk. Saat mereka berbicara, para anggota mengambil teropong mereka dan mengamati kemana arah regu petir itu. Mereka memasuki toko rantai minuman keras JJ, kata Chen Gu bersemangat, sepertinya itu akan menjadi basis sementara mereka.
Tidak ada penundaan, ayo pergi sekarang, kata Gao Feng dengan jelas. Luo Feng juga berdiri dan melihat kapten dan yang lainnya pergi. Ini sudah menjadi perbatasan kota, jadi Luo Feng melihat kapten dan yang lainnya pergi hanya dalam 2 hingga 3 mil di jalan raya. Setelah meninggalkan bagian kota tanda pagar 003, hampir tidak ada monster. Aneh jika terjadi sesuatu pada regu palu api di jalan raya dengan kekuatan mereka saat ini. Luo Feng, hati-hati, Gao Feng dan anggota regu palu api lainnya melihat ke arah Luo Feng. Kali ini, Luo Feng akan mengambil tugas regu palu api sendirian. Kapten, jangan khawatir, tidak ada anggota regu taring harimau yang bisa bertahan hidup. Luo Feng tertawa, dan kemudian dia menjadi bayangan dan menghilang di kejauhan dan menuju kota yang padat dengan bangunan di kejauhan.